Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mukti. Saya mahasiswa Universitas Perjuangan Karawang dengan prodi Teknik Industri kelas TI 20B, dan saya ini sebagai tugas dari mata kuliah operasional riset, itu membuat linear programming, metode grafik, dan simulasi animasi dengan dosen pengampu Ibu Anissa Indah Pratiwi, STMT. Lanjut, pengertian linear programming yaitu teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Nah, dan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Nah, dalam model linear programming dikenal dua macam fungsi, yaitu yang pertama, fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau nilai minimal. Pada umumnya, nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan Z. Nah, itu fungsi tujuannya. Nah, untuk fungsi batasannya yaitu merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Nah, ini untuk model linear programming-nya. Ya, nanti bisa diisi kalau sudah menganalisisnya. Lanjut ke model matematis, nah itu fungsi tujuannya. Jika dimaksimumkan yaitu jadinya nanti Z max sama dengan C1, X1 tambah C2, X2 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk batasan-batasannya yaitu A11, X11, A12, X12, X2, dan seterusnya lah ya. Ini bisa kondisional punya nantinya. Nah, yaitu ada asumsi dasarnya linear programming. Itu proportionality, yaitu naik turunnya nilai Z, dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Jadi itu naik turunnya suatu nilai Z sebanding dengan tingkat kegiatan ya. Jika tingkat kegiatannya itu bertambah, pasti nilai Z ini akan bertambah juga. Seperti itu. Yang kedua yaitu ada additivity, yaitu nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi, atau dalam linear programming dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z oleh kegiatan lain. Seperti itu ya. Ada divisibility, yaitu keluar atau output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan. Itu untuk divisibility. Dan terakhir ada deterministik, yaitu asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter terdapat pada model linear programming, itu misalkan A, IZ, IZ, B, Z, BI, dan C, Z dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang tepat. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk penyelesaiannya ada dua penyelesaian, yaitu ada grafis. Nah, grafis juga ada dua variabel, yaitu maksimasi dan minimasi. Dan yang matematis yaitu bisa kita gunakan simplex. Nah, ini gunakan yaitu simplex standar yang kita bahas saat ini, yaitu yang minimasinya. Nah, itu contoh soal. Nah, misalkan luas daerah parkir yaitu 1.760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil yaitu 4 meter persegi, dan mobil besar yaitu 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan.
Biaya parkir mobil kecil yaitu Rp1.000 per jam. Dan mobil besar yaitu Rp2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah, ini tabelnya yaitu keterangannya, dan sambungnya tadi, mobil kecil itu X, variabelnya yang mobil besar itu Y. Nah, seperti ini ya, sama seperti keterangan sama di atas. Nah, untuk fungsi kendalanya pakai ini. Nah, langsung menghitungnya ordinat Y. Pokoknya Y-nya jadinya 60, dan untuk X-nya yaitu 140. Jadi sehingga titik perpotongan antara dua tersebut adalah 140, 60. Di sini C ya, titik perpotongannya. Nah, seperti itu. Untuk maksimum kan daerah yang diarsir itu pasti yang di bawah ini. Nah, untuk yang daerah yang dilalui semuanya yaitu yang A ini ya 0 per 0, 0 per 0. Seperti itu. Jika B kan 0 per 88 kan ayat di sini. Nah, titik perpotongannya ini 140 per 60. Dan jika D, jadi titik yang dilalui semua perpotongan yaitu di titik A ini yang diarsir. Jika minimum kan diarsir ke atas ya. Nah, ini hasilnya dihasilkan. Nah, jadi jika dalam 1 jam terisi penuh, tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah 260.000 per jam ya, jika kendaraan tidak ada yang datang dan pergi. Itu dalam kondisi penuh. Per jamnya bisa dapat sekian. Oke. Lanjut ke contoh soal simplex simulasi. Nah, itu ini fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 8X tambah 3Y. Fungsi pembatas. Nah, ini 50X tambah 100Y kurang dari 1.200.000 ya. 50X lebih dari 3.000 dan 5X tambah 4Y lebih dari 60. Lebih dari sama dengan 60.000. 60.000. Untuk waktu diperoleh dengan menambahkan variabel slack kepada kendala pertama, mengurangi variabel surplus pada kendala kedua sehingga diperoleh. Nah, minimumkan ya, misalkan Z sama dengan 8X 3Y. Ini cara meminimumkannya seperti ini. B bisa dihasilkan ini. Dari hasil ini dapatnya ini ya. Nah, ini di sini jelasnya di tabel ini. Jadi ya tinggal dijumlah, ini dapat hasilnya sekian dari data yang didapatkan seperti ini dan menghasilkan seperti ini. Gitu. Sekian video saya. Mohon maaf jika penjelasannya tidak sempurna karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang lain. Dari saya, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.